Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aiminda Luna Syafia, kelas 9J, nomor absen 9. Di sini saya akan mendongengkan suatu cerita rakyat dari Bengkulu yang berjudul Anak Berduri Sungsang. Nah, kalian penasaran kan? Yuk lanjut ke jalan ceritanya. Pada zaman dahulu hiduplah dua hulu balang perkasa, Serunting Sakti dan Rio Tabing di wilayah Bengkulu, sebuah daerah yang kaya akan tradisi dan sejarah kepahlawanan. Kedua pemimpin ini bukan hanya sekedar penguasa wilayah, tetapi juga tokoh yang disegani karena kekuatan dan keberanian mereka. Serunting Sakti dikenal dengan ilmu yang sakti mandraguna, sementara Rio Tabing memiliki strategi perang yang cerdik serta pasukan yang setia. Mereka masing-masing menguasai wilayah yang luas dengan rakyat yang tunduk dan patuh di bawah pemerintahan mereka. Namun, di balik kejayaan itu, keselarasan tidak pernah hadir di antara mereka. Persaingan di antara keduanya semakin hari semakin memanas. Bukan hanya soal wilayah, tetapi juga tentang harga diri dan supremasi. Keduanya merasa bahwa hanya satu dari mereka yang layak menjadi penguasa tertinggi, sehingga pertentangan yang awalnya sekedar perselisihan kecil pun berkembang menjadi konflik yang berlarut-larut. Permusuhan ini tak hanya mempengaruhi mereka berdua, tetapi juga rakyat dan alam sekitar. Ketegangan meresap ke dalam kehidupan masyarakat yang terbagi dalam dua kubu. Mereka yang setia kepada Serunting Sakti dan mereka yang mendukung Rio Tabing. Alam pun seolah ikut menanggung akibat dari pertikaian ini, dengan tanah yang bergetar dan langit yang sering kali muram seiring dengan pertarungan yang terus berlanjut. Pertempuran mereka sering terjadi memuncak dalam pertarungan sengit yang mengguncang daratan Bengkulu. Kedua kubu saling menyerang dengan semangat yang berkobar, membawa senjata tajam dan sihir sakti yang mereka yakini akan membawa kemenangan. Pasukan Serunting Sakti dan Rio Tabing bertempur di berbagai medan, dari hutan lebat hingga perbukitan yang menggemakan suara benturan senjata dan pekikan perang yang awalnya hanya prajurit-prajurit mereka yang bertarung di garis depan. Tetapi seiring waktu, rakyat yang tak bersalah pun terseret ke dalam pusaran konflik. Desa-desa menjadi porak-poranda, ladang-ladang terbakar, dan sungai yang dulunya jernih kini memerah oleh darah. Tidak ada pihak yang benar-benar unggul, karena setiap kemenangan kecil selalu dibalas dengan serangan balasan yang lebih sengit. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, namun peperangan tak kunjung usai. Setiap kali ada kesempatan berdamai, api amarah di antara kedua pemimpin kembali berkobar, mencegah segala bentuk perundingan. Bahkan alam pun seolah murka melihat kehancuran yang mereka sebabkan. Langit sering mendung, angin bertiup kencang, dan tanah bergetar setiap kali pertarungan besar terjadi. Di tengah kelelahan yang semakin terasa, kedua belah pihak, para prajurit mulai bertanya-tanya, sampai kapan perang ini akan berlangsung? Adakah akhirnya atau hanya kehancuran yang menunggu? Namun, bagi Serunting Sakti dan Rio Tabing hanya ada satu jalan untuk menyelesaikan perselisihan ini, melalui duel satu lawan satu tanpa gangguan dari pasukan mereka. Lebih baik kita bertarung satu lawan satu, tantang Serunting Sakti. Suaranya bergema di antara puing-puing medan perang. Siapa yang takut? Balas Rio Tabing dengan penuh semangat. Matanya membara oleh tekad. Kedua hulu balang itu berdiri tegak di tengah tanah yang tercabik-cabik oleh peperangan panjang mereka. Udara dipenuhi ketegangan, sementara pasukan dari kedua belah pihak berdiri berjaga-jaga dari kejauhan, menahan nafas menyaksikan duel yang akan menentukan nasib wilayah mereka. Mereka mempersiapkan diri dengan hikmat,
melafalkan doa kepada Dewa Tenaga, sumber kekuatan yang mereka percayai masing-masing. Berusaha mengumpulkan energi, menyelaraskan tubuh dan jiwa mereka untuk pertempuran yang akan datang. Langit yang semula kelabu mendadak berpendar, diselimuti kilatan cahaya yang menyambar-nyambar. Seolah merespon panggilan mereka, ledakan energi terjadi di langit, dan kekuatan mereka pada satu titik di angkasa, menciptakan getaran dahsyat yang mengguncang bumi. Tak ingin kehilangan momen, Ryo Tabing mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Matanya menatap langit dengan penuh harap. "Dewa, tambahkanlah kekuatan kepadaku," serunya dengan lantang. Permohonannya dikabulkan. Dewa Tenaga memberikannya kekuatan yang lebih besar kepadanya, membuat tanah di sekelilingnya bergejolak. Bukit-bukit terbentuk dalam sekejap, menjulang di antara mereka seperti dinding raksasa yang memisahkan dua dunia. Setiap jejak langkah Ryo Tabing mengubah daratan menjadi terjal dan kasar, dipenuhi duri dan onak yang terbalik, menciptakan penghalang alami yang tak mudah ditembus. Serunting sakti memandang pemandangan itu dengan mata tajam, menyadari bahwa pertarungan mereka telah berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekedar adu kekuatan. Ini bukan lagi pertempuran untuk membuktikan siapa yang terkuat, melainkan upaya untuk mengukir batas baru di dunia yang mereka tinggali. Ryo Tabing lalu menancapkan tombaknya ke tanah, menggemakkan keputusannya ke seluruh penjuru. "Inilah garis kekuasaanku. Segala keturunan serunting sakti akan binasa jika melewati batas ini," serunya seakan mendengar sumpah itu. Alam mendadak hening. Angin yang sebelumnya mengamuk kini meredah. Awan kelabu yang menyelimuti langit perlahan menipis. Pertempuran yang telah berlangsung begitu lama akhirnya berakhir. Namun tidak ada pemenang sejati dalam pertarungan ini. Keduanya berdiri di tengah kehancuran yang mereka ciptakan. Wilayah mereka hancur. Tanah yang dulunya subur kini menjadi medan yang sulit dijamah. Mereka menyadari bahwa perang tak hanya merugikan mereka, tetapi juga rakyat yang telah mereka pimpin. Sejak saat itu, batas yang ditetapkan oleh Ryo Tabing dikenal sebagai Onak Berduri Sungsang, wilayah yang penuh dengan rintangan dan bahaya, menjadi peringatan bagi generasi mendatang bahwa kekuasaan yang dipertahankan dengan permusuhan hanya akan membawa kehancuran. Hingga kini daerah itu tetap dijaga dengan ketat, bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh legenda yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Pesan moral yang dapat diambil dari kisah Onak Berduri Sungsang adalah pentingnya mencari solusi damai dalam menyelesaikan konflik pertarungan yang tak kunjung selesai, hanya akan mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak. Selain itu, pentingnya mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita, karena keputusan yang dibuat bisa memiliki dampak besar bagi diri sendiri maupun orang lain. Terakhir, pesan moralnya mengajarkan bahwa penentuan batas dan kekuasaan haruslah dilakukan dengan bijaksana tanpa menimbulkan kerugian yang tidak perlu. Sekian saja dongeng dari saya dan pesan moral penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-temanku.